Pemirsa, menjadi pertanyaan sejauh mana dampak kenaikan harga beras terhadap inflasi nantinya di bulan September. Dan untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, ada Bapak Fahrul Fulvian. Selamat pagi Pak Fahrul. Iya, selamat pagi Mbak. Apa kabarnya? Baik, Pak Fahrul, kalau kita melihat harga beras, sebelumnya kita sudah melihat salah satu pantauannya di Semarang, Jawa Tengah. Kalau beras sudah mulai mencatatkan kenaikan, bagaimana nanti dampaknya untuk bulan September? Apakah ini akan berdampak pada inflasi volatile kita? Iya, pada dasarnya sebenarnya kemarin data inflasi itu in overall sebenarnya masih bagus ya Mbak ya, ada di 2,3% year on year. Tapi memang ke depannya kita harus fokus terutama untuk pengendalian harga beras. Kalau kita lihat nih bulan lalu ya, kalau kita lihat harga pangan bulan lalu itu tidak semuanya yang meningkat ya, ada beberapa juga itu ya. Beras memang meningkat, tapi bisa kita lihat itu ya kayak seperti bawang itu masih turun. Tapi memang beras ini ada beberapa hal catatan. Catatan yang penting kita ambil terkait beras ini adalah masalah bagaimana timing intervensi, Mbak. Kemarin pada dasarnya kan mekanisme SPHP sudah dilakukan. Kita lihatnya ketika ini bukan musim panen, kita seharusnya intervensinya ditingkatkan. Ini yang kemarin agak terlambat sebenarnya dilakukan di bulan Juni Juli. Yang mudah-mudahan nanti kalau bulan September ini stabilisasi bisa dilakukan, inflasi bisa terkendali. Tapi memang resiko dari kenaikan harga beras ini real, harus kita hadapi. Oke, salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah SPHP. Pak, kalau kita melihat bahkan ini yang dinyatakan oleh pemerintah sendiri, kalau misalkan tahun ini 3,5 juta ton, itu adalah yang paling banyak dalam sejarah. Tapi kenyataannya harga beras ini masih naik. Bahkan kalau kita lihat di retail ini juga nggak ada. Sebetulnya permasalahannya ada di mana? Apakah masih terkait dengan distribusinya, Pak? Permasalahannya memang ini ya surplus bisa hanya tinggal surplus kalau ternyata distribusinya itu nggak rata, Mbak. Nah, memang terkait dengan distribusi ini yang harus kita perhatikan itu adalah distribusi itu untuk ke pasar tradisional sebenarnya, di mana 70-80% dari masyarakat itu membelinya di sana. Nah, kalau kemarin kan juga banyak ke pasar modern ya, aku lihat ke depannya intervensi itu harus banyak dilakukannya itu sampai ke pasar tradisional. Secara kebijakan memang lebih capek, memang lebih ribet karena pasar tradisional ini lebih banyak dan tidak terstruktur seperti retail modern, tapi di sini permintaan rakyat itu ada, ini yang harus dilakukan. Kalau saya terkait ini menyarankan ya ke depannya ini untuk koordinasi antar lembaga itu harus dilakukan bersama-sama. Saya rasa mungkin seperti Bappenas, Bulog, Kementan, kalau perlu ya langsung di bawah arahan Presiden itu langsung melakukan aktivitas-aktivitas untuk menjaga ketersediaan. Seringkali memang angka di atas kertas menyatakan surplusnya itu tinggi, tapi kalau tidak terdistribusi dengan baik, harga beras itu realita di lapangannya masih akan tinggi. Ini terkait itu ya, bagaimana kita mengkomunikasikan dan juga menyediakan supply ini ada di mana aja. Nah, ini juga terjadi harganya naik karena miskomunikasi ketika dibilangkan ada surplus, harusnya para distributor dan juga para pengecer itu merasakan surplusnya di pasar. Kira-kira kayak gitu. Pak Fahrul, tapi kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, apakah setiap bulan Agustus dan juga September ini sudah berpola kalau kenaikan harga beras akan terjadi atau seperti apa, Pak? Sebenarnya memang berpola, karena memang harga beras itu biasanya itu akan cenderung lebih rendah ketika ada pola panen ya, panen di season Februari Maret, lalu nanti akan lebih turun juga di bulan Oktober November. Jadinya memang seharusnya pemerintah itu meningkatkan koordinasi di tengah tahun. Nah, bulan-bulan ini krusial nih, terutama Juli, Agustus, September. Juli, Agustus kemarin udah naik, jangan sampai yang Septembernya ini masih ada kenaikan. Harus ada intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan supply di pasar, itu harus dilakukan. Tidak gampang memang, Mbak, karena ini terkait dengan pasar yang sangat banyak. Pasar beras tidak hanya satu, tapi ada di banyak tempat. Ini pada dasarnya ketersediaan pasokan itu harus dipastikan. Saya mungkin menyarankan ya kepada Bulog, Bappenas itu dan juga Departemen Pertanian itu berkoordinasi bagaimana caranya info terkait stok beras ini bisa real time, on time, kira-kira seperti itu.
Baik, kalau ini berpola seharusnya dari awal sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah begitu Pak. Iya, Nah, kalau benar. Karena ini kejadian intervensi yang dilakukan kurang masif itu yang kejadian di beberapa bulan terakhir. Kurang masif dan tidak langsung menyasar kepada pasar-pasar tradisional yang merupakan tempat di mana permintaan masyarakat muncul. Kira-kira seperti itu. Jadinya memang untuk intervensi barang seperti beras itu harus turun ke bawah, Mbak. Kalau kita nggak mau turun ke bawah, kita tidak bisa. Seringkali juga harga ini adalah fungsi dari ekspektasi pedagang, ekspektasi konsumen. Kalau ekspektasinya nggak bisa kita jaga, nggak bisa kita pastikan pedagangnya merasa oke dengan supply yang ada, harga itu memang rentan runaway. Jadinya ini yang kita lihat sekarang. Mudah-mudahan ya ketika intervensinya tinggi di September ini bisa turun. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa supply besar, surplus besar itu bukan jaminan. Tapi bagaimana kita mengelola surplusnya itu yang akan menentukan harga beras. Kira-kira seperti itu. Pak, saya ingin meminta tanggapan Bapak sebagai Chief Economist karena Mentan Amran menyampaikan distribusi beras premium saat ini didominasi pabrik besar ke retail modern dan sekarang dialihkan ke pasar tradisional sehingga omset penjualan di pasar tradisional meningkat. Kalau menurut Chief Economist, apakah di lapangan seperti itu? Oh, kalau di lapangan memang ada perkembangannya ya, ada peningkatan masuk ke pasar tradisional, tapi memang harus dilakukan itu harus lebih masif lagi, Mbak. Seharusnya dilakukan dari 2 sampai 3 bulan yang lalu. Nah, ini nih permasalahannya. Untuk manajemen supply ini memang tricky, Mbak. Kita biasanya itu baru merasakan supply itu kurang ketika harga udah naik. Tapi ketika harga udah naik itu, kita baru melakukan intervensi. Nah, biasanya memang ada apa namanya di sini ini faktornya ini faktor lag dari kebijakan. Nah ini ya mudah-mudahan nanti kalau di pasar tradisionalnya sudah banyak, ini seharusnya sudah bisa lagi menstabilkan harga beras. Di sini memang peran pemerintah, peran Kementerian Pertanian, Bulog dan Bappenas harus bisa berpikir lebih ke depan ahead of time. Sebelum terjadi mereka harus antisipasi. Antisipasi ini muncul harus dilakukan dari awal ketika berasnya lagi ramai, Mbak. Itu yang ketika suplai berasnya lagi banyak. Ketika intervensi dilakukan ketika suplai berasnya mulai terbatas, orang mulai melihat ketersediaannya berkurang atau seperti apa, itu yang saya lihat akan menurunkan efektivitas dari intervensi. Pemerintahnya harus mau forward looking. Pak, kalau kita lihat pada bulan lalu itu ada kasus beras oplosan. Apakah ini juga mempengaruhi? Iya, pada dasarnya ini juga mempengaruhi ya. Aku lihat ini beras oplosan ini muncul dikarenakan ketiadaan suplai sebenarnya, Mbak. Suplainya terbatas, orang pada butuh. Ini yang aku lihat ya. Kalau suplai berasnya cukup banyak, tidak ada insentif untuk beras oplosan. Di situ yang kita lihat memang tugas dari pemerintah ini memastikan ketersediaan. Itu Pak. Dan ketersediaan ini tidak bisa langkahnya itu diambil ketika suplainya udah turun. Harus diambil ketika dari suplainya besar. Itu yang mungkin jadi pelajaran. Jadi kebijakan untuk harga itu bisa stabilis di tengah tahun yang harganya biasa tinggi harus dilakukan dari sebelumnya. Harus dari bulan April, Mei ada aksi. Apakah ketika harga beras belum naik, kalau memang apakah butuh impor, mungkin dibuka, apakah memang ada masalah distribusinya harus dilakukan. Kalau memang sudah ada shortage, biasanya solvingnya itu bisa 2 sampai 3 bulan, kira-kira seperti itu. Pak, terakhir singkat saja, bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha, terutama dari sektor food and beverage? Sebenarnya ini menyebabkan adanya ketidakpastian biaya ya untuk dunia usaha, yang ini tentunya juga akan mengganggu bagaimana usaha ini berkembang. Nah, itu juga ini yang harus kita lihat adalah bahwa kalau kita banyak ngobrol dunia usaha, yang penting itu besarnya bagi petani bukan harga yang tinggi, Mbak. Dan juga untuk distributor dan lain bukan harga yang tinggi, tapi harganya stabil bisa diprediksi. Kalau harganya stabil bisa diprediksi, pemerintah memastikan suplainya ada, mungkin nantinya ke depannya pemerintah tidak perlu melakukan terlalu banyak intervensi. Nah, ini pembangunan trust harus ditingkatkan terkait di sini. Trust bahwa manajemen dari rantai pasok beras itu bisa dijaga, kira-kira seperti itu. Kalau itu nggak terjaga, biasanya itu mendatangkan fluktuasi yang lumayan seperti yang kita lihat pada saat ini.
Oke, baik. Terima kasih Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Bapak Fahrul Fulvian, sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Download Metro TV Extend sekarang.